Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Listianingrum dengan nomor induk mahasiswa 202008100075. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas Kemuhammadiyahan kelas D, pendidikan bahasa Inggris. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman pengajian Kemuhammadiyahan yang telah saya ikuti. Tema kajian yang pertama adalah keutamaan sholat tarawih, dan topik ini dibawakan oleh Ustadz Fuad Ramadan yang merupakan seorang ustadz yang berada di domisili Masjid Muhammadiyah yang saya tempati. Dan dalam pengajiannya tersebut atau dalam ceramahnya tersebut berisi tentang pentingnya kita sebagai muslim untuk mengejar ilmu ataupun mengejar pahala yang didapatkan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan terlebih di bulan puasa, dan salah satunya adalah dengan mengikuti sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan ketika sedang bulan puasa, dan ibadah ini nih saya dipercaya bahwa mendapatkan banyak sekali pahala atau berlipat ganda pahala, karena sholat ini juga hanya bisa dilakukan ketika bulan Ramadan tiba. Lalu dijelaskan juga bahwa di dalam sholatnya di 10 malam terakhir Ramadan, pahala yang diterima oleh orang yang melaksanakan sholat tarawih itu diibaratkan setara dengan orang yang mati dalam keadaan berjihad atau dalam keadaan syahid. Lalu tarawih di malam ke-21 Ramadan juga Allah menjanjikan kepada mereka untuk membangun sebuah rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Maka dari itu kita sebagai muslim, walaupun sholat ini dikatakan sebagai sholat yang sunnah, tapi sangat dianjurkan untuk diikuti dari hari pertama kita berpuasa hingga hari ke-29 atau hari ke-31 ketika sebelum malam takbiran. Tema yang kedua dalam pengajian adalah tentang keutamaan tentang sabar. Jadi dijelaskan bahwa salah satu nama dari bulan Ramadan ini adalah Syahrus Sabar atau bulan kesabaran. Kenapa dinamakan demikian? Karena Allah itu menjelaskan bahwa dalam berpuasa itu kita ini tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan haus, tetapi kita juga harus menahan segala sesuatu yang sesungguhnya itu Allah tidak sukai ataupun akan mengurangi pahala kita, sebagaimana seperti menahan emosi atau menahan segala nafsu yang ada di dalam diri kita. Lalu menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah cenangkan atau Allah jelaskan melalui puasa, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang sabar. Di antaranya ada pahala tanpa batas, di mana pahala ini akan mereka dapatkan ketika mereka mampu ataupun berhasil melewati segala nafsu yang mereka hadapi. Lalu yang kedua itu adalah mendapatkan mayatul Allah. Mayatul Allah itu adalah kebersamaan Allah, yaitu artinya adalah seseorang yang telah sabar maka akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Dan yang ketiga itu adalah kunci dari kebaikan. Jadi ketika kita bersabar dan kita bersyukur, seseorang selalu baik di sisi Allah dan akan dianggap sebagai insan yang baik di mata Allah. Yang selanjutnya adalah dicintai Allah. Jadi keutamaan sabar yang berikutnya adalah orang yang sabar tentunya akan dicintai Allah, karena sesungguhnya sabar itu adalah sifat yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang muslim itu harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Tapi kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Tema ceramah selanjutnya adalah golongan orang yang tidak wajib berpuasa. Jadi sesungguhnya di dalam ceramahnya ini dijelaskan bahwa mengerjakan puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, tetapi tentunya terdapat kelompok-kelompok orang yang tidak diwajibkan. Siapa saja golongan orang-orang tersebut? Di antaranya yang pertama adalah anak kecil. Jadi anak kecil ini dengan usia di bawah 7 tahun itu dianggap tidak wajib menjalankan ibadah puasa karena dianggap belum mencapai akhir baliknya.
Namun bagi perempuan sendiri, walaupun ia sudah berumur 7 tahun, apabila ia sudah mendapatkan haid atau menstruasi pertamanya, maka ia sudah diwajibkan untuk mengikuti puasa. Lalu bagi anak-anak lain biasanya yang ingin mencoba puasa, di Indonesia sendiri itu terkenal dengan puasa setengah hari, atau biasanya dilakukan oleh anak-anak yang mengikutinya dari subuh hingga zuhur. Lalu mereka diperbolehkan untuk makan, lalu dilanjutkan dengan berpuasa kembali hingga berbuka puasa pada maghrib nantinya. Lalu yang kedua itu adalah orang gila. Orang gila ataupun orang yang kehilangan akal itu tuh tidak diwajibkan untuk mengikuti puasa, karena mereka ini dianggap tidak berdosa ketika mereka sendiri itu tidak menjalankan sholat. Maka dari itu untuk puasa sendiri juga mereka tidak diwajibkan. Lalu yang ketiga itu adalah orang yang sakit. Salah satu wajib syarat puasa tentunya adalah orang yang sehat dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Sehingga orang yang sakit ini tidak wajib untuk mengikuti puasa. Namun keterangan sakitnya juga harus diperhatikan. Bila yang sakit merupakan anak muda ataupun anak dengan usia yang dianggap seperti sakit biasa, maka ia akan tetap diwajibkan untuk mengikuti puasa. Namun bagi mereka yang memang berumur muda tersebut tetapi memang sudah tidak bisa, maka mereka diwajibkan untuk membayar qada, karena sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang menjadikan ia berat menjalankan puasa, ataupun dapat dibilang seperti mereka dengan penyakit ataupun sesuatu yang di dalam tubuhnya ini mempersulit dirinya untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu selanjutnya adalah orang lanjut usia. Orang yang tidak wajib puasa salah satunya adalah orang yang sudah tua ataupun lansia serta tidak dapat menjalankan puasa. Jadi orang yang lanjut usia ini diberi kelonggaran tidak berpuasa, karena biasanya orang dengan lanjut usia ini sudah memiliki seperti penyakit ataupun memang sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa secara penuh satu hari full selama kurang lebih 12 jam. Jadi sebagai gantinya orang yang meninggalkan puasa karena sudah lansia ini diwajibkan untuk membayar fidyah, yakni dengan memberi makan fakir miskin setiap dia tidak berpuasa. Sedangkan untuk ukuran satu fidyah yang harus dibayar adalah setengah syah kurma atau gandum, ataupun di Indonesia sendiri ini dapat diganti beras sebesar 1,5 kg. Dan selanjutnya itu adalah wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi, bagi perempuan yang sedang menjalankan ibadah puasa namun terhalang karena haid ataupun nifas, tentunya tidak boleh untuk melanjutkan puasanya karena dianggap sedang kotor ataupun sedang terkena najis, dimana pada gantinya ini mereka harus diganti dengan qada ataupun dengan berpuasa di kemudian hari. Lalu selanjutnya adalah musafir. Untuk orang yang sedang berada di dalam perjalanan jauh atau yang bisa disebut dengan musafir juga menjadi golongan yang diperbolehkan meninggalkan puasa, karena hal tersebut juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sehingga jika seseorang melakukan perjalanan jauh ketika berpuasa, ia itu diizinkan untuk tidak berpuasa bila kondisinya sedang berat ataupun menyulitkan. Akan tetapi tentunya seperti tadi, orang tersebut akan diwajibkan untuk mengganti puasanya di kemudian hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya menjalankan puasa itu merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Namun tentunya terdapat kelompok-kelompok dengan kategori ataupun golongan khusus yang boleh meninggalkan ataupun tidak diwajibkan berpuasa. Dan bagi mereka yang sedang tidak berpuasa, tentunya akan ada ganjaran ataupun hal yang harus mereka lakukan di kemudian hari. Salah satunya dengan membayar fidyah, menggantinya dengan qada puasa, dan semacamnya. Topik selanjutnya adalah tentang penyakit hati. Jadi dijelaskan di dalam ceramahnya bahwa hati itu merupakan salah satu anggota badan yang sanggup terkena penyakit jasmani maupun rohani. Dan penyakit jasmani sendiri ini sanggup ditinjau oleh para dokter, sedangkan penyakit rohani ini ditinjau dari sifat dan sikap seseorang dan hanya dapat disembuhkan ketika kita berpasrahkan diri ataupun mencari ilmu dan bertobat kepada Allah. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa
Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna, diberi akal pikiran, nafsu keinginan, dan bentuk yang sempurna. Dan semua itu wajib kita gunakan sebaik-baiknya. Dan orang yang memiliki hati kotor ataupun penyakitan, maka orang tersebut akan sulit mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka ini akan sulit untuk mendapatkan nasihat ataupun saran dari orang lain, karena mereka ini berpikiran bahwa mereka lah yang paling baik, maka sifat itulah yang akan merusak diri mereka sendiri. Maka dari itu kita itu perlu menghindari dari penyakit hati. Dan apa saja kira-kira penyakit hati itu? Diantaranya adalah takabur. Dan sifat takabur ini sangat dilarang di dalam agama Islam, karena sifat yang seperti ini merupakan sifat setan yang selalu takabur kepada Allah. Lalu selanjutnya ada juga sifat riya, yaitu memperlihatkan amal soleh kita kepada orang lain, atau dapat dibilang seperti pamer. Jadi terkadang orang riya ini suka pamer dengan perbuatan baik kita agar dipuji oleh orang lain, padahal sesungguhnya amal soleh itu tidak didasari dengan ikhlas, maka akan sia-sia. Dan karena salah satu syarat ibadah yang diterima Allah juga adalah dengan hati yang ikhlas, maka riya ini juga dilarang dan sangat dibenci oleh Allah. Lalu contoh penyakit selanjutnya adalah sifat ujub, ataupun sifat di mana ia mengagumi dirinya sendiri. Selain itu diantaranya ada juga berbagai macam penyakit hati lain, yaitu hasad, sum'ah, pelit, dan lain sebagainya. Dan dijelaskan bagaimana cara kita menghindari penyakit hati tersebut. Beberapa cara kita untuk menghindari penyakit hati diantaranya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari dari hawa nafsu dan amarah, selalu berkata baik ataupun diam ketika kita sedang marah, lalu selalu muhasabah diri, dan juga yang terakhir adalah selalu memaafkan orang lain. Untuk tema ceramahnya selanjutnya adalah keutamaan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang yang miskin, ataupun sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan, sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Jadi di dalam ceramahnya ini dijelaskan bahwa pentingnya kita sebagai umat muslim untuk melakukan zakat, dan juga golongan orang-orang yang mendapatkan zakat tersebut. Dan yang pertama adalah kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkannya bulan puasa, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dan dijelaskan bahwa diceritakan bahwa kewajiban membayar zakat fitrah itu dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, balik ataupun belum, kaya ataupun tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari. Dan zakat fitrah ini juga dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri atau ketika malam takbiran. Dan ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah yang dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma atau gandum atas muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid di hari raya Idul Fitri. Dan dijelaskan juga ada berbagai macam golongan, yaitu ada 8 orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Dan hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi juga bijaksana. Jadi orang-orang yang wajib ini 8 ini, yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, lalu pengurus zakat, mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang,
Lalu orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan yang terakhir adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Lalu selanjutnya juga dijelaskan di dalam ceramahnya tentang ketentuan-ketentuan zakat fitrah, yaitu yang pertama, besarnya zakat fitrah adalah 1 sa atau 2176 gram atau 2,2 kilogram beras atau makanan pokok, dan dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kilogram atau sekitar 2500 gram karena untuk kehati-hatian. Topik selanjutnya dalam kajian ataupun pengajian saya yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Jadi sesungguhnya apa yang Allah syariatkan kepada hambanya dari berbagai ibadah tentunya memiliki hikmah yang sempurna dan paripurna. Salah satunya juga dapat dirasakan ketika kita menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan. Di antaranya hikmah yang dapat kita rasakan adalah yang pertama, puasa merupakan ibadah untuk Allah. Jika seseorang mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan meninggalkan apa yang dicintai jiwa dan nafsunya, baik dalam bentuk makanan, minuman, ataupun hawa nafsunya, maka dari situ akan nampak ketulusan iman seorang hambanya, kesempurnaan penghambaannya, dan juga kecintaannya kepada Allah. Dan karena seseorang tidaklah meninggalkan apa-apa yang dicintainya kecuali untuk sesuatu yang lebih agung, maka ia akan diberikan ganjaran seperti pahala yang berlipat ganda ataupun kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua itu adalah di antara hikmah puasa, seseorang hamba tentunya akan memperoleh ketakwaan sebagaimana firman Allah dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang dijelaskan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatannya dan juga kebodohan, Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang ditinggalkannya. Lalu selanjutnya adalah orang yang puasa menyibukkan hatinya dengan pikir dan zikir. Karena bila menuruti hawa nafsu akan membuatnya lalai, bahkan bisa mengeraskan hati dan akan membatalkan ataupun mengurangi pahalanya ketika ia menjalankan puasa. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk kita meringankan makan dan minum. Dan juga dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah, tidak ada wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu suapan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika dia tidak mampu, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafsunya. Yang terakhir adalah puasa itu menyempitkan pembuluh darah sebagai dampak dari lapar dan haus, sehingga menyempit juga ruang setan pada tubuh. Jadi hikmah yang dapat diambil sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari adalah sesungguhnya setan masuk dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah hadis riwayat Syakan, yaitu wahai para pemuda, siapa yang sanggup dari kalian al-ba'ah atau memberi nafkah batin, hendaknya menikah karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika tidak sanggup, hendaknya berpuasa. Sesungguhnya itu dapat meredam nafsu. Untuk ceramah yang terakhir saya ikuti adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini dijelaskan merupakan malam dambaan bagi seluruh umat Islam di bulan Ramadan, karena dianggap lebih baik, malam ini merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan tentunya terdapat banyak keutamaan dari malam tersebut. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan membagikan keberkahan serta kemuliaan kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya ini dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah agar bisa mendapatkan kebaikan dan juga keutamaan pada malam tersebut. Dan keutamaannya diantaranya adalah, yang pertama adalah lebih baik dari 1000 bulan. Sudah disebutkan tadi bahwa salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu malam terpenting dan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dijelaskan juga dari pada situs Nahdlatul Ulama, Syekh Abdul Halim Mahmud menyebutkan bahwa 1000 bulan atau Alfu Syahrin ini setara dengan 83 tahun, 4 bulan atau umur standar manusia. Yang kedua, keutamaan tersebut merupakan hari di mana turunnya Al-Quran. Jadi di malam Lailatul Qadar, Allah SWT menurunkan wahyunya berupa Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan wahyu tersebut ini merupakan surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi surat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
Dan dikisahkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyunya ketika ia sedang berdiam di Gua Hira. Lalu selanjutnya itu ada istimewa bagi umat Rasulullah SAW. Jadi keistimewaan malam Lailatul Qadar hanya berlaku bagi golongan pengikut Rasulullah SAW. Hal ini dituliskan dalam hadis Al-Imam Malik, yaitu Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek, dan sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat adalah turunnya pada malaikat. Jadi tak salah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa karena Allah sendiri ini memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke bumi dan mendoakan serta memberkati orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat Al-Qadar ayat 4 juga sudah dijelaskan, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan yang terakhir, keutamaan Lailatul Qadar adalah tentang keselamatan. Jadi masih di dalam surat Al-Qadar, Allah ini berfirman memberikan keselamatan di malam itu hingga terbit fajar atau waktu subuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ketika sudah menjelaskan. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.